Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Robiansyah Gumilar. Saya kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Teknik Elektro, angkatan 2019 kelas C. Pada kesempatan ini saya akan membahas mata kuliah elektronika analog yang bermateri op-amp atau penguat operasional. Nah, pada bagian 2 sekarang kita membahas penguat pembalik atau inverting amplifier. Nah, bisa dilihat dari gambar rangkaian di sini. Op-amp inverting ini kalau ditinjau dari rangkaian ini, inputannya dipasang di terminal input negatif. Nah, karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF. RF itu resistansi feedback ya, kalau RI resistansi inputan. Nah, polaritasnya negatif pada RF pada terminal keluaran V0, maka V0 sama dengan negatif VRF. Nah, lalu V0 sama dengan negatif VRF sama dengan negatif VI dibagi RI dikali RF sama dengan negatif RF per RI dikali VI. Nah, di sini ada contoh soal ya, yaitu diketahui RF-nya sekarang 100 kilo ohm, RI-nya 10 kilo ohm. Ini VI ya, harusnya bukan EI. Nah, VI-nya yaitu 1 volt dan RL-nya 25 kilo ohm. Nah, hitung nih arus tegangan output, ACL, arus beban dan beban output. Nah, itu cara yang pertama kita cari, yaitu arusnya dulu. Tegangan input dibagi resistansi input, itu 1 V dibagi 10 kilo ohm, hasilnya 0,1 mA. Lalu kita mencari tegangan outputnya, negatif resistansi feedback dibagi resistansi input dikali tegangan input sama dengan negatif 100 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikali 1 volt, hasilnya negatif 10 volt. Nah, lalu kita mencari ACL-nya, negatif 10 dibagi 1 sama dengan hasilnya yaitu negatif 10. Nah, lalu kita mencari arus pada bebannya nih. Rumusnya yaitu 0 dikurang tegangan output dibagi resistansi beban RL. Nah, sama dengan 0 dikurang negatif 10 dibagi 25 kilo ohm sama dengan hasilnya 0,4 mA. Lalu kita mencari arus keluaran atau arus output IO sama dengan arus ditambah arus beban sama dengan 0,1 ditambah 0,4, hasilnya 0,5 mA. Nah, selanjutnya ada tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Nah, pada rangkaian di sebelah ini diketahui RF sama dengan 250 kilo ohm, RI-nya 10 kilo ohm. Nah, di sini harusnya VI ya, bukan EI. Itu tegangan inputnya negatif 0,5 volt dan RL-nya 25 kilo ohm. Nah, di sini dihitung I, VO, ACL, IL dan LO. Nah, solusinya atau caranya yaitu kita mencari arusnya dulu. VI sama dengan RI 0,5 volt dibagi 10 kilo ohm sama dengan hasilnya 0,05 mA. Nah, lalu kita mencari V0 nya tegangan outputnya, negatif RF dibagi RI dikali tegangan input VI sama dengan negatif 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikali negatif 0,5 volt, hasilnya 12,5 volt. Nah, lalu kita mencari ACL nya, negatif 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm sama dengan negatif 25. Nah, lalu mencari IL nya, arus pada bebannya, yaitu tegangan output dibagi resistansi yang ada di beban. Nah, sama dengan 12,5 dibagi 25
kilo ohm sama hasilnya 0,5 miliampere. Lalu kita mencari arus keluarannya atau IO sama dengan I ditambah IL. Nah, sama dengan 0,05 ditambah 0,5 hasilnya 0,55 miliampere. Selanjutnya ada tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Nah, di sini pada gambar rangkaian ini dan amplitudo ini, yaitu di sini inputnya dipasang ke negatif op amp. Nah, maka si tegangan inputnya akan berubah. Nah, lalu di sini ada perubahan fasa dari 0 sampai 180 derajat. Jadi di sini yang V0-nya itu menjadi lebih tinggi si amplitudonya. Selanjutnya ada rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Nah, pada rangkaian ini kita bisa lihat yaitu kalau penjumlah inputannya bisa lebih dari satu, seperti atau tegangannya ya, jadi seperti V1, V2, V3. Nah, dengan 3 masukan op amp yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika R1, R2, R3, Rf itu tidak sama, yaitu rumusnya V0 sama dengan negatif Rf dibagi R1 dikali Vi ditambah negatif Rf per R2 dikali V2 ditambah negatif Rf dibagi R3 dikali V3 ya, harusnya di sini. Nah, berikut juga misalnya ada 4, berarti Rf dibagi R4 dikali V4 dan seterusnya. Nah, apabila resistansinya berbeda, rumusnya yang tadi, dan apabila resistansinya sama, misalnya nih R1, R2, R3 itu 5 ohm, yaitu rumusnya VO sama dengan negatif dikali V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, itu apabila resistansinya di resistor ini sama ya. Nah, lalu jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1, R2, R3 sama dengan R, maka V0 sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn dibagi N. Nah, ini ada gambar rangkaian pengikut tegangan yaitu voltage flower ya. Di sini inputannya masuk ke positif op amp dan negatif op amp masuk ke V0 dan RL. Selanjutnya ada penguatan membalik atau non inverting amplifier. Nah, bisa dilihat pada rangkaian sini yaitu inputannya masuk ke positif op amp, negatifnya negatif op amp keluar menuju RI, resistansi inputan. Nah, karena arus yang masuk ke terminal op amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari V0 melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu rumusnya VRF sama dengan IRF sama dengan VI dibagi RI dikali RF. Nah, apabila polaritasnya positif pada RF pada terminal keluaran V0, maka besar V0-nya merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input sehingga V0 sama dengan VRF ditambah VI ya, tegangan inputnya. Nah, lalu sama dengan VRF ditambah VI sama dengan FI dibagi RI dikali RF ditambah tegangan input atau VI sama dengan RF dibagi RI dikali VI ditambah VI. Nah, lalu V0 sama dengan RF dibagi RI ditambah 1 dikali VI. Dengan menggunakan gen tertutup ACL, maka rumusnya yaitu ACL tegangan output dibagi tegangan input, hasilnya resistansi feedback dibagi resistansi input ditambah 1. Lalu mencari IL-nya yaitu V0 dibagi RL. Selanjutnya rangkaian penjumlah tak membalik atau non inverting adder. Bisa dilihat pada rangkaian gambar di sebelah sini kiri, yaitu
inputannya masuk ke negatif op amp ya. Nah, dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif op amp, didapatkan rumusnya yaitu tegangan input sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali VI ditambah R1 ditambah R2 dikali V2. Nah, maka tegangan outputnya yaitu RF dibagi RI ditambah 1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali VI ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali V2. Nah, lalu ACL-nya yaitu V0 dibagi VI, tegangan output dibagi tegangan input. Nah, selanjutnya ada rangkaian pejumlah tak membalik atau non-inverting adder N masukan. Bisa dilihat pada rangkaian di sini inputannya masuk ke positif op amp ya. Dan di sini ada V1, V2, V3 karena di sini bahasanya itu rangkaian penjumlah. Maka apabila penjumlah yaitu tegangannya bisa lebih dari 1. Contoh V1, V2, V3. Nah, bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan N dikurang 1. Nah, maka besarnya tegangan output yaitu V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, selanjutnya ada rangkaian penguat selisih ya. Nah, bisa dilihat rangkaian gambar tersebut. Di sini ada inputannya yaitu masuk ke positif op amp ya. Nah, di sini terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, yaitu rumusnya tegangan output sama dengan RF dibagi RI ditambah 1 ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali V2 dikurang RF dibagi RI dikali VI. Nah, jika nilai perbandingan resistor seimbang RI dibagi R1 sama dengan RF dibagi R2, maka tegangan outputnya RF dibagi RI dikali V2 dikurang V1. Selanjutnya ada rangkaian pembanding ya, atau bisa disebut komparator. Nah, pembanding atau bisa disebut komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Nah, sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Nah, bisa dilihat nih gambar tersebut ya. Ada rangkaian pembanding seperti ini rangkaiannya. Sifat op amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output atau VO didapatkan dari selisih tegangan ED. Nah, jika ED positif maka V0 sama dengan positif tegangan saturasi dan sebaliknya. Dan bisa saya jelaskan di sini ED itu pembanding ya. Nah, saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah VN sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurang VI ditambah VN sama dengan negatif VIN ditambah VN. Nah, bisa dilihat di sini contoh gambarnya. Selanjutnya ada detektor pembalik penyilang 0 dengan hysteresis atau IZCD with hysteresis. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input atau positif feedback. Nah, bisa dilihat di sini inputannya VI masuk ke negatif op amp dan positif op amp itu menuju dua hambatan itu R1 dan R2. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, yaitu positif phase atau negatif phase. Nah, ciri pembanding adalah feedback masukan ditambah op amp. Misalkan pertama kali op amp diaktifkan, V0 berada pada positif phase dengan tegangan masukan plus sebesar R2 dibagi R1 ditambah R2 plus phase. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT.
Jadi VUT sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 plus V1. Nah, tegangan ED-nya VUT dikurang VI. Nah, selama tegangan input VI kurang dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan V0-nya plus V1 atau positif V1. Nah, bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V1. Karena tegangan V0 sama dengan min V1, maka tegangan feedback masukkan menjadi R2 dibagi R1 ditambah R2 min V1. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari V0, maka dinamakan VLT. Jadi nilainya VLT yaitu R2 dibagi R1 ditambah R2 min V1. Karena ada batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis, yaitu VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah VH itu. Rumusnya yaitu VUT dikurang VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah yaitu center voltage. VCTR yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan VUT dikurang VLT dibagi 2. Nah, VUT sama dengan R2 dibagi R1 ditambah 2 plus V1. VLT-nya R2 dibagi R1 ditambah R2 min V1. Selanjutnya, detektor terbalik penyilang 0 dengan histeresis atau NIZCD with hysteresis. Nah, apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya VUT sama dengan min V1 dibagi M. Nah, VLT-nya sama dengan plus V1 dibagi M. Nah, rumusnya itu ada V. Rumusnya sama ya tadi ya, VH sama dengan VUT dikurang VLT, dan VCTR itu tegangan tengah-tengah yaitu sama dengan VUT dikurang VLT dibagi 2. Ini gambar rangkaian dan hasilnya. Selanjutnya ada detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis atau inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0, tapi suatu tegangan referensi yaitu VREF, maka tegangannya ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan VUT sama dengan N dikali R bagi R ditambah N kali R dikali VREF ditambah R dibagi R ditambah N dikali R plus V1 sama dengan N sama dengan 1 ditambah N dikali VREF dikali plus V1 dibagi 1 ditambah N. Nah, VLT-nya yaitu N kali R dibagi R ditambah N dikali R, VREF dikali VREF ditambah R sama dengan R ditambah N dikali R plus V1 sama dengan N dibagi 1 ditambah N dikali VREF dikali min V1 dibagi 1 tambah N. Nah, ini gambar rangkaian detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresisnya. Selanjutnya ada detektor jendela atau Windows detector. Nah, detektor jendela adalah rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dan tegangan output membentuk suatu jendela. Nah, jika input di bawah VLT atau di atas VLT, maka V0-nya sama dengan 0. Nah, jika input di antara VLT dan VLT, maka V0 sama dengan plus V1. Nah, di sini ada gambar rangkaian dan hasilnya ya. Di sini inputan VUT masuk ke positif op A, negatifnya lalu masuk ke positif op B, negatif si op A. Nah, sini ada keluarannya outputnya. Selanjutnya ada detektor membalik taraf tegangan dengan histeresis atau non-inverting voltage level detector with hysteresis. Nah, apabila tegangan pembanding tidak 0 tetapi suatu tegangan referensi, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi, sehingga dapat
Persamaannya yaitu VUT sama dengan 1 ditambah 1 dibagi M dikali Vref dikurang min V1 dibagi M. Nah, VLT-nya 1 ditambah 1 dibagi M dikali Vref dikurang min V1 dibagi M. Nah, di sini ada gambar rangkaian detektor membalik taraf tegangan dengan histerisis. Di sini inputnya masuk ke beban dulu, lalu ke positif op M ya, di sini inputannya. Ya, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah penyampaian kata atau kurang dari segi penjelasannya. Mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.